Setelah sempat tertunda hingga 49 tahun, akhirnya pemerintah mengusulkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR. Namun, bukan berarti revisi RUU KUHP diamini bersama. Beberapa pasal mengundang kontroversial. Sebut saja pasal 492 RUU KUHP yang mengatur delik perbuatan cabul sesama jenis. Mereka yang pro mengatakan pasal ini sudah tepat, melindungi anak di bawah umur. Namun, mereka yang kontra terpecah. Sebagian menuding pasal tersebut terkesan melegalkan hubungan sesama jenis, yang lain berpendapat pasal ini terlalu mencampuri hak warga negaranya. Pasal lain yang ramai diperdebatkan adalah pasal 483 perzinahan. Pemerintah mengusulkan lajang yang berzina bisa dipidana. Berbeda dengan KUHP yang saat ini berlaku, pasal perzinahan hanya dikenakan kepada pria atau wanita yang sudah menikah. Kurang kerjaan kalau buat saya gitu, kalau wilayahnya kan apa ya, kenapa sih gitu harus masuk, ingat nggak kasus lama dulu soal undang-undang pornografi, nggak penting gitu, ketika kemudian wilayah personal berakabrik dengan undang-undang gitu, ya pada akhirnya nggak jalan kan gitu. Santet pun kini merambah DPR. Dalam pasal 293 RUU KUHP disebutkan orang yang melakukan tindak pidana dengan cara gaib diancam hukuman penjara 5 tahun. Namun, banyak pihak antipati lantaran santet sulit dibuktikan. Tolong pintar dong, tolong pintar dikit, tolong dipintar dikit, dibuka matanya, dibuka mata batinnya, supaya pintar dah. Kan pembuatan undang-undang itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada 766 pasal dalam revisi KUHP yang harus dibahas DPR tahun ini, dan banyak diantaranya dianggap kontroversial. Tak hanya pasal-pasal RUU KUHP yang mengundang kecaman publik lantaran dianggap aneh, RUU Kitab Hukum Acara Pidana KUHP pun tak luput menuai pro dan kontra. Pasal yang ramai diperdebatkan adalah pasal 83 RUU KUHP yang mengatur tentang izin penyadapan melalui pengadilan. Pasal izin sadap bagi sejumlah kalangan dianggap kontraproduktif karena ketentuan itu dinilai melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi. Berbagai polemik terkait RUU KUHP dan KUHP terus bergulir, dan kini kedua RUU tersebut ada di tangan DPR. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah penantian panjang menunggu kedua produk hukum itu bisa menjawab permasalahan carut-marut hukum di negeri kita ini? Pemirsa, kita ketemu lagi malam ini dari Bumi Sriwijaya. ILC malam ini live dari kota Palembang. Banyak isu yang muncul di akhir pekan. Ada penyerangan di LP Sleman, Yogyakarta. Ada vonis terhadap anaknya Hatta Rajasa. Tapi karena ILC telah direncanakan untuk di kota Palembang dari minggu yang lalu, dan Jumat semua pembicara udah confirm, sehingga kita tetap dengan judul RUU KUHP dan KUHP titik 2 santet, zina, dan penyadapan. Pemirsa, kenapa pilihan kami jatuh kepada rancangan undang-undang ini? Kita tahu KUHP kita sudah berumur mungkin 300 tahun yang lalu, yang diadopsi dari Belanda, dan Belanda pun dari Kode Penal Prancis. Dan berusia begitu panjang karena betul-betul dibikin oleh pakar-pakar yang sangat mengerti untuk bikin KUHP. Karena itu dari tahun 80 rancangan KUHP dibikin, baru sekarang perumusnya atau pemerintah berhasil mengajukannya ke DPR. KUHP atau hukum acara pidana yang baru kita lahirkan tahun 1981 bersamaan diantarkan ke DPR.
Kenapa kami anggap penting? Dua undang-undang ini akan memberikan arah kepada bangsa ini mungkin 100 tahun ke depan. Ini sangat mempengaruhi kehidupan bangsa. Karena semua yang dilanggar menurut hukum pidana atau sesuatu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik diatur dalam rancangan yang baru ini. Tapi ada pasal-pasal yang kontroversial. Seperti yang tadi dikatakan, ada pasal mengenai perzinahan, homoseksual, mungkin juga pasal pemidanaan. Kita akan gali malam ini dan kami sengaja mengundang semua pakar-pakar atau tokoh-tokoh perumusnya, profesor-profesor yang sudah mendalami berpuluh tahun hukum pidana, diantaranya Profesor Andi Hamzah, Profesor Muladi, Profesor Muzakir, dan banyak yang lain pakar hadir pada malam ini. Tidak lupa kami juga mengundang, kalau kita bicara santet, maka Ki Gendeng Pamungkas, orang yang paling tepat kita undang ke sini. Dan kalau kita berbicara, katakanlah, kumpul kebo, kita juga undang artis. Karena kalangan artis yang paling banyak dihebohkan kumpul kebo, padahal orang biasa juga banyak yang kumpul kebo. Di sini ada Ayu Azari, dan juga ada tokoh agama, tokoh politik, dan ada budayawan. Siapa lagi? Ki Gendeng ada, Sujiwo Tejo ada, Pak Ridwan Saidi. Tapi saya akan mulai dengan, saya bawa banyak orang Palembang. Pokoknya Wong Kitogalo saya ajak pulang kampung. Ada Anwar Fuadi, ada Yani, banyak yang Palembang hadir malam ini. Tapi saya akan mulai dengan yang paling terkenal, Anwar Fuadi. Selamat malam Bung Anwar. Anda sebagai magister hukum, udah baca belum RUU-nya? Kayaknya belum. Pertama-tama saya mau komen. Tapi dari topik-topik yang mencuat, ada soal santet, soal perzinahan, dan kalau hukum acara ada soal penyadapan. Ada komen nggak? Sebagai ketua artis juga loh. Ada Bang Karni. Apalagi kebetulan minimal saya soal kumpul kebo Anda bisa komentar. Masalah kumpul kebo Bang Karni. Kumpul kebo. Kumpul kebo dan masalah santet. Ya, silakan. Masalah kumpul kebo ya jelas. Ini kan melanggar tata krama. Tata krama dan juga dalam agama. Kumpul kebo ini kan berzinahan. Kalau di negara-negara, gara-gara Anda lagi di kampung ngomong gini. oh tidak. Enggak. Yes. Saya alhamdulillah saya adalah artis yang tidak pernah terkena gosip. Alhamdulillah Bang Karni. Apakah memang tidak ada gosip atau memang infotainmentnya yang tidak mau meliput itu Pak? Bisa juga gara-gara Anda nggak laku. Tapi saya mau komplain dulu Bang Karni. Ulang tahun saya kok kenapa Bang Karni nggak datang? Saya tunggu Oh Pak. iya, selamat ulang tahun. Kelewat itu. Ini untuk Wong Kitogalo, Anwar Fuadi baru saja merayakan ulang tahun ke 66. Ya. Dan suasana pesta itu menjadi sepi dan hambar karena tanpa Bang Karni Ilyas. Aduh. Gitu. Saya mau jadi menyesal jadi mendengarnya. Silakan komen yang tadi. Ya Bang Karni, masalah kumpul kebo Bang Karni. Ini melanggar semua etika, yang jelas melanggar agama. Ya kan? Suatu perzinahan bagaimana? Di Arab Bang Karni, hukuman perzinahan itu dirajam sampai mati. Tapi saya kira kalau di Indonesia kita bukan negara Islam, tetapi alangkah baiknya kalau hukuman itu agak diperberat Bang Karni. Karena moral, ini menyangkut masalah moral. Banyak sekali yang menyukai kumpul kebo. Tapi kalau Anda magister hukum juga Anda tahu bahwa yang dianggap melanggar hukum pidana itu yang merugikan publik, bukan pribadi-pribadi. Ya betul, publik. Saya kira perzinahan juga merugikan publik. Oh, merugikan publik. Merugikan. Sangat merugikan. Terutama yang terkena. Yang misalnya anaknya,
Yang kumpul kebo. Enggak, ini dalam pasal yang baru, Iya. jejaka sama gadis pun terkena. Anda udah baca belum? Iya jelas Bang Karni. Jejaka dan gadis itu Kalau mereka orang udah kawin di KUHP juga Bang Karni, kena. sebelum terikat dengan suatu tali perkawinan itu haram hukumnya Oh, agama. dalam agama. Iya. Dan kita Bang Karni, hukum kita ini kan berasal dari hukum agama dan hukum adat. Diproses menjadi hukum positif dan dijadikan hukum nasional Bang Karni. Menarik. Iya. Seperti misalnya santet Bang Karni. Santet ini kan dasar hukumnya apa kalau mau dimasukkan ke dalam hukum kalau santet? Apa mau dimasukkan dalam hukumnya? Nggak ada. Dan satu lagi, santet ini kan sebetulnya mungkin ada santet. Tetapi yang kena santet itu, Bang Karni, adalah orang-orang yang imannya kurang. Jadi ada santet itu menurut Ada Anda? santet, tetapi bisa terkena kepada orang-orang yang lagi galau. Yang imannya kurang, yang memang tidak punya agama, yang memang suka bergaul dengan setan. Nah, ini Tapi bukan orang beragama tidak pernah percaya bahwa santet itu ada. memang betul. Ya kenapa Anda? Ada yang melakukan itu, tetapi kan tidak mempan makanya. Kalau mempan semua pejabat Indonesia ini udah mati kena Ya, santet. kalau begitu kenapa harus ada? Kenapa? Kenapa harus ada pasal itu? Ya makanya itu udah pasal itu dibuang, Bang Oh, Karni. maksud Saya dibuang. Ini saya mau bacakan sedikit, Bang Karni. Bang Karni, ini ayat, ini surah Al-Quran. Jarang-jarang loh Surat ada. Al-An'am, pasal 59. Bentar, Bang Karni. Jarang-jarang ada baca Ayat Al-Quran. 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala rabi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang Indonesianya mengatakan, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan yang tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi jelas. Saya kira tepuk tangan untuk Anwar Buhadi. Karena baru pertama kali selama 66 tahun bergaul sama Anwar Buhadi, saya dengar dia baca ayat Quran. Dan satu lagi Bang, kalau santet itu orang mencintai kematian, padahal kita ini harus mencintai kehidupan. Bahkan ini saya kasih tahu makanya, ada penulis Rusia yang sangat terkenal yang bernama Leo Tolstoy. Itu temannya Pak Ejot Kaligis. Ya, Leo Tolstoy mengarang buku War and Peace, Perang dan Damai. Dia mengatakan, the most important thing, but a very difficult one, is to love life. To love it, even while one suffers. Because life is all. Life is God. To love life means to love God. Terjemahannya. Hal yang paling penting, tetapi sangat sulit, adalah mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan walaupun seseorang akan menderita karena itu. Karena kehidupan adalah seluruhnya. Kehidupan itu adalah Tuhan. Mencintai kehidupan berarti mencintai Tuhan. Jadi kita harus mencintai kehidupan makanya. Dalam pengajian. Iya. Tapi sebagai wong Kito Galo ya. Ya. Wong Kito Galo itu di Jakarta itu yang terkenal itu harus ada R-nya. Harus ada R-nya. Kalau tidak ada R, tidak kenal. Jadi Anwar Buhadi. Anwar Buhadi ada R-nya. Ada R. Ada R-nya. Tidak kenal. Coba kalau udah kata Ahmad Yani. Ada. Ahmad Yani Gerot. Gerot itu hebat artinya. Ahmad Yani Mano R. Ada. Belakangnya tambah Gerot. Gerot. Ya. Itu. Kalau Ria Mizat? Ria Mizar, Ria Kudu. Ria Kudu. Iya. Kalau Ibnu Suto? Doktor Ibnu Suto. Doktor. Iya. Ado R. Ada R-nya. Kalau Taufik Kemas? Topik Kimas. Ada juga. Pak Dirjen. Dokternya. Saya mau dari Pak Dirjen sebagai yang dapur yang membuat RUU ini. Apa pengantar Pak Dirjen sebelum saya kepada pakar-pakar?
Baik, terima kasih Bang Kani, pemirsa TV One yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tentu dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menteri menyampaikan salam hormat untuk acara ini. Dan yang kedua adalah suatu momen yang sangat berharga, Bang Karni, karena dua rancangan undang-undang ini, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah dua dari rancangan undang-undang yang bersifat kodifikasi. Oleh sebab itu, ini bukan undang-undang biasa. Oleh sebab itu, Bang Karni mengadakan malam hari ini satu hal yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas hal ini. Ada 5 amanat, bahkan sejak kita merdeka, yang harus segera diselesaikan menyangkut 5 basic laws. Rancangan undang-undang yang bersifat kodifikasi. Pertama, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kita bersyukur pada tahun 81 sudah dapat disahkan dan diberlakukan, yang sekarang juga dirasakan perlu untuk tidak saja diperbaharui, tapi diganti. Yang ketiga, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keempat, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang kelima, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kelima rancangan undang-undang ini dalam program legislasi nasional menengah 2009-2014 itu diprogramkan untuk segera disahkan. Dan sekarang ini sudah masuk 2 rancangan undang-undang. Adapun 3 rancangan undang-undang yang bersifat kodifikasi, yang mudah-mudahan DPR nanti akan bersedia menerimanya pada program 2014. Rancangan undang-undang yang sekarang akan kita bicarakan sudah disampaikan oleh Presiden ke DPR pada 11 Desember 2012. Dan pada tanggal 8 Maret yang lalu sudah masuk pembahasan tingkat pertama, pengantar musyawarah. Pertama, Menteri Hukum dan HAM, Bapak Amir Samsudin, mewakili Presiden, telah menjelaskan latar belakang penyusunannya, filosofinya, garis-garis besarnya, dan juga beserta naskah akademik yang merupakan landasan filosofis, yuridis, sosiologis, kedua rancangan undang-undang itu. Dan kita juga apresiasi kepada teman-teman DPR yang telah ditugaskan oleh Bamus Komisi 3, semua praksi, 9 praksi menyatakan setuju untuk dibahas. Dan sekarang waktunya teman-teman dari Komisi 3 untuk menyusun daftar inventarisasi masalah yang diharapkan nanti setelah reses bulan Mei ini akan dibahas di panitia kerja kedua RUU ini. Dan RUU ini sebagaimana disampaikan sudah lama disiapkan. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini yang mengawal, mengiring itu masih dapat hadir di tengah-tengah kita. Prof. Dr. Muladi, ini kalau disebut sejak tahun 80, beliau sudah menjadi tim itu. Waktu itu ketuanya Bapak Profesor Dr. Ruslan Saleh, almarhum. Kemudian Bapak Profesor Sudarto, kemudian juga pernah Pak Boy Marjono, dan yang paling lama dan mengawal sampai sekarang ini adalah Bapak Profesor Dr. Muladi. Kemudian juga rancangan undang-undang KUHP ini mendesak untuk diperbaharui, terutama setelah reformasi, dan juga ketua sejak pertama adalah Bapak Profesor Dr. Andi Hamzah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan
Kita harapkan dengan masih hadirnya para pengawal yang mengiringi, menyertai rancangan undang-undang ini, kita akan dapat gambaran latar belakang pasal-pasal yang tadi disebutkan masih akan didalami oleh masyarakat, atau istilah Bang Karni krusial, tapi hadir di sini penyusun sehingga tahu persis latar belakangnya. Dan kemudian diharapkan pada program 2013 ini atau selambat-lambatnya berakhirnya masa DPR 2019-2014 ini, kedua rancangan undang-undang yang bersifat kodifikasi ini dapat disahkan dan diundangkan, meskipun tentu harus ada persiapan-persiapan yang bersifat menyiapkan kelembagaan, regulasi pelaksanaannya, dan juga sumber dayanya. Oleh sebab itu, di dalam dua rancangan undang-undang ini ada enactment periodnya, mungkin 2 tahun untuk menyiapkan berkenaan agar undang-undang ini nanti betul-betul dapat dilaksanakan. Jadi sekali lagi, setiap rancangan undang-undang menurut Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat terbuka. Oleh sebab itu, siapapun dapat memberikan masukan. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Bahkan disebutkan setiap rancangan undang-undang dan peraturan perundang-undangan wajib disebarluaskan. Bahkan di dalam penjelasannya dikatakan disebarluaskan kepada masyarakat agar halayak ramai. Ini bahasa lama itu. Overcook, kue lama. Halayak ramai mengetahui sehingga dapat memberikan masukan kepada penyusun, baik juga nanti pemerintah dan DPR. Dan kemudian juga diharapkan bahwa nanti hasil daripada pembahasan DPR dan pemerintah itu benar-benar undang-undang ini seperti dalam asasnya dapat dilaksanakan. Dan satu Bang Kani, kita diingatkan oleh Undang-Undang 12/2011, dasar dan sumber dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itulah titik tolak kita, tolok ukur kita, kendali kita dalam menyusun dan membahas ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Bang Karni. Saya mau mulai dengan Pak Muladi, tapi kita akan istirahat sejenak. Tujuan hukum itu sesungguhnya adalah keadilan. Ketika tujuan itu tidak tercapai, maka hukum itu akan menjadi bendungan yang membendung ke arah kemajuan. Martin Luther King, pejuang hak asasi Amerika. Kita lihat sejenak.